masuk ke bukti 1. Di sini karena bukti kas keluar, dia ke kas payment jurnal. Di kreditnya, di debitnya itu ada wax and salaries payable sejumlah 26.500.000, ada juga electricity, telepon dan motor payable 3.400.000. Terus di cash in bank itu ada 29.900.000. Cash in banknya di mana? Cash in banknya di kredit dong. Terus di bukti 2 itu masuknya ke kas receipt jurnal. Benar kan? Iya. Ya. Terus di cash in banknya itu ada 101 juta Di debit. Nah, di kredit Paham. itu di kreditnya itu ada apa nih? Tadi dulu alat TV kolektifnya itu 1 juta karena 100 jutanya itu dikali 1 juta dikali 1%. Ya kan jadi 1 juta. Nah 100 itu ada di apa itu namanya? Apa? Akun receivable. Ya. Di mana? Di kredit. Ya. Oke, lanjut. Bukti 3. Karena di sini kepada PT Rorisimba, berarti kita beli karena ada terminal juga, berarti kita masih ngutang. Ya, itu kan masuknya itu ke Purkes. Terus di sini di debitnya itu ada merchandise 115.650.000. Terus VAT ini itu ada 12.721.500. Terus ada fake paid-nya 1.050.000. Terus di kredit itu ada uang muka, kita pakai itu kan cash in bank. Jadi cash in bank itu 50 juta sama akun payable itu 79.421.500. Lanjut ke bukti. Oh, ini belum ya? Inventory card-nya. Ya, inventory card-nya itu karena dia beli jadi ke in kan. Kolomnya masuk ke in. Rok Jati Amal Lirsa itu jumlahnya 11 unit, harga satuannya 2.650.000. Terus di Sofa Jati Kemayu itu 10 unit di harga 8.650.000. Terus ada di akun payable ya? Subsidiary. Akun receivable. Hah? Apa? Subsidiary. Tuh kan. Apa? Yaudah, lanjut. Akun subsidiary receivable ya? Iya. Bukan kan ini kan. Oh iya. Apa? Yaudah apa? Payable kan? Ya udah, Tadi gua udah bilang. Ya udah payable. Payable. Jadi kan Sejumlah 79.421.500. Ya, Nah, lanjut ke bukti 4, itu bukti memorial. Ya ini kan buat contoh yang lain kan. Bukti memorial. Itu masuknya ke GC kan? Iya, lanjut. Terus di debitnya itu ada akun payable sejumlah 5.883. Terus di kreditnya itu ada merchandise 5.300.000 sama VAT ini 583. Iya. Lanjut. Ini kita bikin video buat kalian kan. Lanjut bukti 5 itu kepada PT Start, berarti kita jual kan. Nah, karena terminnya nggak ada COD, jadi dia masuknya ke kas receipt jurnal, ya kan. Terus apa? terus total penjualannya itu sales masuknya ke kredit. Iya, kredit. Kredit 90 juta 547.500. Terus di fade out-nya ada di kredit ada 9.960.225. Terus ada free collector-nya di kredit 950. Terus di sini karena COD jadi dia cuma ada cash in bank 100, jumlahnya ada di debit sejumlah 101.457.725. Terus di bukti 6 itu bukti kas keluar masuknya itu ke kas payment jurnal. Pembayaran bengkel nona atas servis kendaraan. Kalau servis kendaraan itu nama akunnya itu repairs dan maintenance. Ya, 6.300.000 ada di debit. Betul nggak? Ya, betul. Betul. Lanjut. Betul. Habis itu di kredit itu ada pemotongan PPh pasal 6.300.000 ini dikali sama 2%, dapatnya 126.000 ada di kredit. Akunnya apa? Nah, akunnya income tax payable. Betul? Iya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, terus di cash in bank-nya ya ada 6. Cash in banknya di mana? Kok cash in bank? Iya, cash in bank. Bukannya ya cash in bank-nya ada di kredit 6.174. Ya, lanjut. Ada di bukti 7 itu pelunasan piutang karyawan, itu nama akunnya berarti Oke, kemana? Masuknya ke kas receipt jurnal. Masuknya itu ke cash in bank 3.500.000 itu
di kredit Mana? di debit kan masuk. Nah kalau di kreditnya itu ada employee receivable sejumlah 3.500.000. Ya. Lanjut ke bukti 8 itu bukti kas keluar itu kas payment. Ini pelunasan hutang kepada PT Belfort atas pemerintah. Nih gini. Di tar dulu. Ini ada catatannya nih. Tapi nggak terlalu ini sih. Gimana mau dihapus nggak? Oh iya deh. Beda apa? Gimana? Ya, nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada ya, yang tadi ada tulisannya tapi gue belum lihat. Oke lah, di bukti 8 itu kas keluar ada di kas payment journal. Ini pelunasan hutang, berarti kas keluar itu kan kas payment. Tunggu, di debitnya itu Hah? ada akun payable. Ya. Sejumlah sini tambah sini tuh 73 juta. Tunggu, 73 juta 538, benar nggak? Benar, 38.500. Ya, Ya, nah di kreditnya itu ada forecast diskon sejumlah 2.261.55, sama di cash in banknya ada 71.332.345. Ya, benar. Nah, lanjut itu bukti berapa? 9. Ayo, No. enggak ada. Ada. Sekarang ada. Di bukti 9 ini kepada PT Astro berarti kita jual dong karena ada terminnya, berarti kita masuknya ke sales journal. Terus di total penjualan ini ada si sales di kredit, benar? 129.017.500. Ada fade out 14.198.525. Ada freight collected 1.200.000. Terus di sini juga ada cash in bank di sisi debit sejumlah 80 juta. Jadi pakai cash in bank kan? Iya. Bukan deposit fed. Nah, total berarti sisanya itu ada di akun receivable 64.476.025. Ya. Terus berarti kalau ini jual berarti kita ke column out. Ya. Di inventory card-nya. Jadi si apa namanya nih? Rock Jati Amalisa kita jual tuh 9 unit sama sofa Jati Kemayu itu 8 unit. Dah. Kapan Terus lagi? masuk ke akun subsidiary payable. Benar? Receivable. Maaf. Yang benar yang mana? Receivable. Receivable atau payable? Receivable. Ya, ada. Oke, sejumlah 64.476.005. Betul? Ya. Nah, lanjut ke bukti 10. Karena kepada PT Rohari Simba kepada PT kita berarti kita beli karena di sini nggak ada terminnya, jadi kita belinya tuh secara COD cash gitu kan. Masuknya itu ke kas payment journal. Tuh. Oh. Nah, terus di debitnya itu ada merchandise inventory sejumlah 203.282.500. Terus ada biaya pengiriman itu freight pay 1.100.000. Terus ada fed in 22.361.075. Terus di sisi kredit itu ada cash in bank 226.743.575. Ya, Terus di sini kita juga masuk ke inventory card di Ya. kolom in karena kita beli kan. Ya. Sejumlah rok Jati Amal itu 15 unit, sofa Jati Kemayu itu 16 unit. Terus masuk lagi ke enggak dong, kan ini kan Iya. ini COD, enggak dong. Lanjut ke bukti 11. Masuk karena bukti kas masuk, jadi ke kas receipt journal. Di sini ada penerimaan persewaan tanah. Oke. Di sini debitnya itu ada 121.200.000. Betul? Apa? Kredit. Ya. Di debit. Benar. Debit atau kredit? Debit dong. Debit kredit. Debit. Ya Di udah. cash in bank. Benar. Ya, debit di cash in bank. Terus di debit ini masih ada juga akun yang dipotong PPh final pasal dengan tarif sebesar 10%. Itu income tax expense. Tuh. Yakin? Ya. Bener. Benar. 120 ini dikali 10% itu Ya. jumlahnya 12 juta. Jadi di sisi debit itu ada juga 12 juta dengan akun income tax expense. Di kreditnya itu ada 120.000 nama akunnya di kredit, net revenue, nggak bisa Berapa? nyebut ya. Di 120 dikali 11% itu 13.200.000 Apa itu? kredit. Apa nama akunnya? Nama Fade akunnya? out. Ya, benar. Lanjut ke bukti 12 itu ada pembelian motor. Berarti karena ini bukti kas keluar masuknya ke kas payment journal. Di debitnya itu ada si vehicle. Vehicle. Ya, vehicle. Nggak bisa bacanya. Terus di kreditnya itu ada cash in bank karena kita ngeluarin duit kan buat si beli motor itu. Lanjut.
ke bukti 13. Oke. 13 ini ada bukti memorial, berarti masuknya ke GJ. Di akunnya itu, di debitnya itu ada dividen, di kredit itu ada dividen payable sejumlah si 3.000 dikali 7.000 ya sama dengan 21 juta rupiah. Betul. Lanjut ke bukti 14 itu kepada PT Belfort, berarti kita jual. Ada terminnya juga, berarti kita masuk ya ke sales journal. Ya. Nah, di sini ada total penjualan, di sales ada di kredit 125 juta 430. Ya, 430.000. Nah, terus di sini ada freight collected 1 juta, di fade out ada 13 juta 797.300. Terus di debitnya itu ada 25 juta, casing bank, debit di casing bank 25 juta sama ada akun receivable sejumlah di debit 115 juta 227.300. Terus masuk juga ke si inventory card di kolom out jeruk jati amal sejumlah 10 unit, sofa jati kembali juga 10 unit. Terus masuk juga ke subsidiary receivable sejumlah 115 juta 227.300. Lanjut ke adjustment. Dari rekening koran yang pertama itu karena pendapatan mengembang kita dapat. Jadi debitnya itu interest expense, insurance expense. Insurance expense? Oh, insurance expense. Pendapatan mengembang. Oh, enggak. Apa? Debit. Pendapatan dorong. Oke. Sorry. Tahu, ingat. Interest revenue. Debitnya? Debit ya, itu interest revenue. Debitnya interest revenue. Interest expense. Interest expense? Interest revenue kan? Debitnya. Bener gak? Debit. Ya Allah maaf. Pendapatan karena kita dapat debitnya itu casing bank. Iya. Nah, di kreditnya itu interest revenue sejumlah 750. Maaf ya, Bapak Guru. Terus lanjut lagi beban administrasi bank. Itu dong, nominalnya berapa aja? Itu 750 tadi gua udah sebut. Lah, pendapatan lanjut administrasi beban Belum, administrasi ini kan bank. baru mau ngomong. Oh, ya udah enak. Satu-satu. Oke. Satu. Beban administrasi bank itu Sepatu lu bawa, Ki. Ya. di beban administrasi bank itu karena kita nanggung beban, jadi di debitnya itu ada si bank charge. Iya. Kita ngeluarinnya dengan casing bank sejumlah 15.000. Yang kedua, Berarti casing bank berapa? apa tuh? Nominal casing bank. 15 juga. 15.000. Kalian dua-dua ya? Ya, udah ya. kita nggak digabung. Oh. Nah, yang kedua ada berdasarkan stok Tanya, outline apa saldo ini? persediaan. Oke. Yang pertama itu ada perlengkapan kantor office, berarti debitnya itu office supplies expense, kreditnya itu office supplies. Jumlah nominalnya ini dikurang ini itu Berapa? 480. Iya, berapa? Ya dua-duanya akan debit kredit 480. Iya. Di sini yang kedua ada perlengkapan toko, debitnya itu store supplies expense, kreditnya itu store supplies dengan sejumlah tunggu ya Pak Guru. Sejumlah ini itu 1.260.000 ya? Iya. Bener nggak? Benar. Benar. Oke, itu dua-duanya. Oh. Nah, terus yang ketiga ada asuransi dibayar di muka, merupakan asuransi yang dibayar tanggal 1 Januari 2024 untuk jangka 18 bulan. Jadi 18 bulan ini yang kita pakai itu kan setahun, jadi 12 bulan. Nah, terus di saldonya itu kalau nggak Debit salah, kreditnya? tunggu, saldonya itu di neraca itu kalau nggak salah 31.200.000. Nah, di debitnya itu ada insurance expense, terus kreditnya prepaid insurance. Nominalnya itu 31.200.000 dibagi sama 12 bulan. Benar? Benar kan? Dikali 12 bulan dibagi 18 bulan sama dengan hasilnya itu 20.800.000. Ingat ya? Iya, udah punya. Nah, yang keempat itu iklan dibayar di muka merupakan saldo iklan dibayar di muka untuk 15 kali terbitan dan telah terbit sebanyak 9 kali. Berarti kita cuma pakai 9 kali iklan itu. Nah, untuk akunnya sendiri itu di debit ada promotion dan advertising expense. Promotion. Oke. Nggak bisa baca ya, maaf. Terus di kreditnya ada prepaid advertising. Nah,
advertising. Tahu dia. Oke, gue nggak bisa bahasa Inggris, maaf. Nominalnya itu kalau nggak salah di neraca saldonya itu ada 3 juta. 3 juta ini dikali sama 9 kali, terus dibagi sama si 15. Ya. Kalau itu 1.800.000 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, yang kelima ini ada gaji karyawan bulan. Nah, ini langsung aja ya ke akunnya, biar cepet. Iya. Wages and salaries itu ada di debit sejumlah 28 juta. Apa nama? Wages and salaries expense. Ya. Namanya itu ya, ketinggalan expense. Terus PPh pasal 21 yang dipotong itu income tax expense. Ya. Nah, ada di kredit sejumlah 1.400.000. Terus juga di kredit ada gaji yang masih harus bayar itu wages and salaries payable sejumlah 26.600.000 itu ada di kredit. Lanjut di 6 ada biaya listrik, air dan telepon bulan Desember. Oke, langsung ke akunnya aja. Di debitnya itu ada electricity, jangan ketawa, gue gak bisa bahasanya. Electricity, telepon dan water expense ada di debit. Terus electricity, telepon, water payable itu ada di kredit sejumlah 2.630.000. Iya. Lanjut ada cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Karena ini neracanya baru, ya kan, pakai neraca saldo yang baru. Jadi langsung disebutin aja ya, apa akunnya dulu. Iya. Di debitnya ada bad debts expense, di kreditnya ada allowance for uncollectible account. Ya, cara nominalnya itu si akun receivable-nya benar dikali sama 5% ini, terus habis itu dikurang sama si saldo allowance uncollectible account. Ya itu. Lanjut kan, nggak tahu nggak disebutin kan, itu kan ceritanya baru, kita nggak buat itu, cerita itu dilewat. Oke. Terus yang ke-8 penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Lihat daftar aset tetap. Iya. Oke. Kalau akunnya itu yang pastinya depreciation expense di debit, accumulated-nya itu di kredit. Akumulatif atau akumulator? Apa? Bener accumulation atau accumulator? Accumulation. Gue nggak bisa bacanya, maaf. Aset tetap. Oke, kita ke aset tetap. Mana aset tetapnya? Gak usah ya? Iya iyalah. Hah? Inilah. Ya udah coba. Lah emang sih nggak ada? Nggak ada. Hilang, punya gue aja hilang. Oke. Di building ini ada berapa nih? 10.500.000 dibagi 12 itu 870 ya? Iya, 70. Ya. Terus di vehicle ini ada 1.822.917. Terus di equipment ini ada, aduh gue lupa lagi. Boleh nggak dilewat aja itu, gue nggak tahu. Ya, apa yang penting Oke. tahu ya. Ya, tahu. Oke, sama aja kan ini? Sama aja Oh, kok? ini sama aja. Ya, sama aja. Lanjut yang terakhir, pajak final yang terutang. Oke, akunnya dulu itu yang di debitnya income tax expense, kreditnya income tax payable. Jadi cara nominalnya itu di akun Bener nggak itu? ah, Baik nggak bener nggak itu? benar, debit income tax expense-nya di debit, income tax payable-nya di kredit. Benar atuh. Ya, nah nominalnya itu, oh gue nggak lebih galak kayak bapak gue aja ya. Cara ngitungnya itu ada di lihat di yang ini yang baru, ya betul. Di akun 4 yang di kreditnya itu ditambah, yang di debitnya itu dikurang, nanti hasil nominal itu dikali sama 0,5%. Iya. Nah, sekian dari Adira Bunga Lestari AK1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Ya, dadah.